Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Marsanda dengan NIM A1A325008, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari R003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab mengenai kemiskinan dan kesenjangan global. Meskipun pengurangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan global, masalah ini masih sulit diselesaikan karena hasil pertumbuhan ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh kelompok elit dan tidak merata. Kebijakan neoliberal serta program penyesuaian struktural justru memperburuk kondisi dengan menurunkan pendapatan dan akses layanan dasar. Selain itu, kemiskinan juga diterapkan oleh isu perubahan iklim yang menyebabkan krisis pangan, kurangnya kepedulian negara maju, serta praktek korupsi yang menghambat pemerintahan. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus melibatkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Yang pertama, data statistik. Data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan justru semakin meningkat sejak diterapkannya kebijakan neoliberal. Resesi global menambah jumlah orang miskin secara signifikan, sementara ketimpangan pendapatan dan kekayaan semakin lebar, di mana kekayaan dunia dikuasai oleh segelintir orang dan korporasi besar. Meskipun ada peningkatan ekonomi di berbagai negara seperti Indonesia, hasilnya tidak merata sehingga banyak rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kondisi sosial justru semakin memburuk. Yang kedua ada mendefinisikan kemiskinan. Definisi kemiskinan tidak tunggal dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar materi seperti makanan dan kesehatan, namun juga mencakup aspek non-materi seperti keterbatasan sosial dan akses layanan. Kemiskinan juga dibedakan berdasarkan penyebarannya, mulai dari faktor globalisasi, pembangunan yang tidak merata, hingga faktor sosial dan bencana alam, sehingga penanganannya pun harus menyeluruh. Yang ketiga ada Structural Adjustment Program atau SAPS dan kemiskinan. Program penyesuaian struktural yang diterapkan IMF dan Bank Dunia berlandaskan ideologi neoliberal justru menjadi penyebab utama meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan global. Sistem ini mengutamakan persaingan pasar bebas yang tidak adil karena tidak membedakan kekuatan antar negara serta menghapus perlindungan bagi industri lokal dan layanan sosial. Akibatnya, usaha kecil hancur, pengangguran meningkat, dan kekayaan semakin terpusat. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh birokrasi yang korup dan tidak efektif serta bergantungan pada modal asing sehingga sumber daya alam dikuasai pihak luar sementara rakyat tetap menderita. Selanjutnya ada respon internasional. Isu kemiskinan seringkali tidak menjadi prioritas utama bagi negara maju dan lembaga internasional, sehingga upaya penanggulangannya berjalan sangat lambat dan belum berhasil maksimal. Sebagai respon global, disusunlah Millennium Development Goals atau MDGs yang berisi 8 tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan hingga tahun 2015. MDGs dianggap efektif karena memberikan target yang jelas, merupakan hasil kerjasama seluruh negara, dan sangat mungkin dicapai jika semua pihak bersedia bertanggung jawab dan bekerja sama. Selanjutnya, strategi pengurangan kemiskinan, utang dan pinjaman lunak. Upaya pengurangan kemiskinan dilakukan melalui pemberian pinjaman dan penghapusan utang dengan acuan utama berupa Poverty Reduction Strategy Papers atau PRSP. Mekanisme yang digunakan antara lain Poverty Reduction and Growth Facility dan program Healthy Conditions for Country HIPS. Namun keduanya mekanisme tersebut seringkali memiliki persyaratan yang sama, yaitu free facility
terbatas dan liberalisasi ekonomi. Kebijakan justru mendominasi negara penerima dan dianggap sebagai alasan baru untuk menerapkan aturan pasar bebas yang akhirnya membebani masyarakat miskin. Selanjutnya, ada apa yang salah dengan MDGs? Strategi MDGs dinilai gagal karena instrumen yang digunakan justru menciptakan kemiskinan baru. Beban utang memaksa negara memotong anggaran pendidikan dan kesehatan, sementara syarat liberalisasi serta privatisasi membuat rakyat semakin menderita. Selain itu, indikator yang kaku dan dominan lembaga internasional membuat solusi yang ditawarkan tidak menyentuh akar permasalahan. Kemiskinan juga diperparah oleh korupsi, birokrasi tidak efektif, serta sistem perdagangan bebas yang merugikan industri lokal. Akhirnya menegaskan bahwa dominasi ideologi pasar bebas terus menghantui upaya pengentasan kemiskinan dan justru bersifat kontraproduktif, sehingga masalah ini tidak akan terselesaikan tanpa perubahan mendasar pada struktur ekonomi dan politik global. Demikianlah penjelasan mengenai bab ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.